Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 11-18 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Saya Epi Susanti SPD bertugas di SMP Negeri 3 Kundur Utara. Saya Ardianti SPD bertempat tugas di SMP Negeri 1 Belan. Dan saya Budiono bertempat tugas di Sekolah Dasar Negeri 018 Moro. Saya Windy Setiawan SPD dari SD Negeri 006 Durai. Pada video kali ini kami akan melakukan praktik kucing yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Epi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ar, Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana? Sehat juga? Alhamdulillah Bu Epi, saya sehat. Nah, baik Bu, hari ini Bu Epi akan melaksanakan praktik coaching ya? Ya, benar Bu. Di sini saya akan sharing nih tentang rubrik penilaian dalam melakukan percakapan coaching. Gimana Bu, bisa? Bisa sekali Bu, silahkan. Baiklah, di sini saya akan mengamati dan menilai Ibu saat melakukan coaching nanti. Apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Ibu menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci ya yang sudah disampaikan oleh coacher. Dan juga jangan lupa di saat proses pelaksanaan coaching nanti, Ibu menerapkan prinsip coaching, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke ya, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Boleh, silakan Bu Ar. Nah, dalam proses coaching ini kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, saya pikir kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pada bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nantinya mampu menggiring coachee untuk dapat menggali potensi dalam dirinya. Itu Bu saya pikir. Dari kompetensi tadi nih, bagian mana nih yang ingin Ibu observasi? Sepertinya lebih kepada bagian identifikasi ya Bu ya, karena saya pikir masih kadang ragu atau kadang sulit Bu dalam menemukan kata kunci pada topik pembicaraan. Oke, kita lanjut Bu ya. Ya, silakan. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Ibu saat proses sebagai coach? Baik Bu, jadi saya berharap nantinya saya dapat menggali potensi coachee itu dengan indikator menemukan ide kreatif ya, kemudian bisa melaksanakan rencana aksinya, kemudian bisa mengatasi permasalahan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, serta nantinya coachee dapat mempertanggungjawabkan aksinya nanti. Begitu Bu indikatornya. Baik Bu Epi, itu saja pertanyaan dari saya. Silahkan bisa dimulai Bu Epi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin Bu untuk meluangkan waktu sebentar karena ada yang ingin saya bicarakan Bu. Baik, dengan senang hati Pak Windy. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Baik Bu, jadi ini saya ingin mendiskusikan dengan Ibu terkait tingkat kedisiplinan murid-murid saya Bu. Baik, tentunya saya akan meluangkan waktu Pak untuk Pak Windy. Nah, ini kita kan waktunya nggak banyak nih Pak Windy, hanya sekitar 10-15 menit. Kira-kira cukup ya Pak ya? Nah, Cukup. Silakan Pak ceritakan. Baik Bu, jadi begini, saya melihat akhir-akhir ini itu tingkat kedisiplinan murid-murid saya itu udah mulai menurun Bu. Nah, itu yang membuat kegundahan hati saya akhir-akhir ini sebagai guru di sekolah saya ini Bu. Baik, berarti saat ini
ada penurunan dalam kedisiplinan murid-murid Bapak ya, begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, apa yang ingin Pak Windy dapatkan nanti di akhir obrolan kita ini? Harapan saya yang saya inginkan yaitu bagaimana saya dapat menemukan solusi atau jalan keluar untuk meningkatkan kedisiplinan murid-murid saya di sekolah. Baik. Nah, kalau untuk saat ini dari level 1 sampai 10 nih, kira-kira menurut Bapak sendiri, Bapak sudah ada di level berapa dalam peningkatan kedisiplinan terhadap murid-murid Pak Windy? Baik Bu, menurut perkiraan saya sih untuk level atau kemampuan yang saya miliki untuk kedisiplinan siswa itu saya masih di angka 6 kayaknya Bu. Oh, di angka 6 ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira tuh Pak Windy ingin meningkatkan ke level berapa tuh Pak? Pengennya sih karena kedisiplinan ini penting Bu, sebagai salah satu pengembangan karakter, saya menginginkan peningkatan sampai level 8. Baik. Oke, baik Pak Windy, jadi kira-kira apa yang selama ini yang sudah Bapak lakukan terkait meningkatkan kedisiplinan murid-murid Bapak? Baik Bu, jadi selama ini memang pada dasarnya di sekolah kami itu sudah buat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bagaimana untuk mewujudkan kedisiplinan siswa khususnya terkait kehadiran siswa yang tepat waktu, terus siswa menggunakan seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, namun kenyataannya sampai sekarang ternyata masih ada beberapa siswa yang memang masih bisa dikatakan melanggar Bu terkait keyakinan kelas yang telah dibuat. Baik, berarti sudah ada pembuatan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, begitu ya Ya. Pak ya? Nah, kira-kira nih Pak Windy, apa rencana Pak Windy untuk sampai di level 7 tadi? Pak, berarti keyakinan kelas sudah ada di sekolah ya, keyakinan kelas sudah, keyakinan sekolah juga sudah terkait kedisiplinan murid-murid. Nah, kira-kira nih Pak Windy, apa rencana Bapak untuk bisa sampai ke level 8? Memang sih Bu, sepertinya kadang saya masih bingung sih Bu, makanya ini saya mengajak diskusi kepada Ibu. Namun setelah saya pikir-pikir bisa jadi kita atau saya itu yang pertama akan mencoba mereview ulang terkait keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Kemudian saya akan melakukan pendekatan personal kepada beberapa murid yang memang lebih sering melanggar, Ya. sehingga kita tahu kayaknya saya perlu tahu alasan di balik itu Bu, sehingga nanti bisa untuk saya lakukan perbaikan untuk anak-anak tersebut. Oke, baik Pak Windy. Nah, dari beberapa rencana yang udah Bapak sampaikan tadi, kira-kira rencana yang mana nih yang memungkinkan untuk Bapak lakukan dalam waktu dekat? Dari dua alasan yang saya utarakan tadi, kayaknya saya akan melakukan pendekatan personal Bu kayaknya. Karena dari situ saya kan akhirnya nanti akan tahu alasan kenapa kok anak-anak itu masih melanggar, padahal kan sudah dibuat oleh keyakinan kelas. Nah, itu yang akan saya cari permasalahannya seperti apa. Baik, berarti dalam waktu dekat ini Bapak akan mengambil rencana yang pendekatan secara personal tadi ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira kapan tuh Pak akan dilaksanakan? Ini Bu, agar ini tidak merambat ke siswa yang lain Bu, rencana saya ini secepatnya Bu, mungkin 3 hari ke depan, saya akan mulai mencoba melakukan pendekatan kepada anak-anak yang sering melanggar tersebut, agar langsung saya lakukan perbaikan atau solusi gitu Bu. Baik Pak Windy. Nah, tentunya dalam melaksanakan rencana aksi Bapak tadi, kira-kira apakah Bapak butuh bantuan dari seseorang begitu? Nah, jikapun Bapak memerlukan bantuan, sekiranya siapa tuh Pak yang di sekolah yang nantinya dapat membantu Bapak agar rencana Bapak ini dapat terlaksana sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Baik Bu, sepertinya saya akan berkolaborasi dengan wali kelas anak tersebut Bu. Nah, karena di situ kan tidak bisa saya lakukan sendiri, artinya butuh kolaborasi sesama rekan jawat
Dan ini yang mungkin sangat bisa dilakukan yaitu dengan wali kelas dan kemudian nanti bisa kita tindak lanjuti atau kita laporkan ke kepala sekolah. Baik, nah Pak Windy kira-kira nih bagaimana nantinya kita bisa tahu rencana Bapak kemudian dapat terlaksana dengan baik itu seperti apa nantinya nih? Menurut pemikiran saya sih hal tersebut bisa berjalan itu pastinya saya harus mendapatkan alasan-alasan yang menjadi latar belakang anak-anak melakukan hal tersebut, kemudian melakukan alternatif solusi terkait apa yang terjadi pada anak tersebut. Baik, luar biasa ya Pak Win. Oke, nah selanjutnya nih Pak, apa komitmen Bapak ke depan terkait rencana ini? Baik Bu, karena saya sangat konsen terhadap peningkatan kedisiplinan siswa Bu, karena sebagai upaya pendidikan karakter anak. Jadi saya akan terus berusaha sebaik mungkin bagaimana agar anak-anak itu memiliki tingkat kedisiplinan yang baik, yang tinggi, sehingga itu menjadi bekal anak-anak untuk di masa depan. Wah, keren ya Pak ya. Semoga rencana Bapak dapat terlaksana dengan baik. Nah, dari obrolan kita hari ini nih Pak Windy, sekira-kira apa nih yang udah Bapak dapatkan? Baik Bu, jadi sebelumnya saya masih bingung kira-kira langkah apa yang perlu saya lakukan. Setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan langkah-langkah yang bisa saya lakukan, yaitu sepertinya saya perlu melakukan pendekatan personal kepada anak-anak agar mengetahui latar belakang alasan tersebut. Oke, baik Pak Windy, rasanya sudah cukup ya Pak pembicaraan kita pada hari ini. Semoga rencana-rencana yang sudah Bapak pikirkan tadi dapat terlaksana dengan baik. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya untuk sama-sama kita sharing, berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa terlaksana, dan terima kasih sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Amin, sama-sama Pak Windy. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai nih tadi proses mencocing Pak Windy-nya. Iya Bu, Nah, alhamdulillah. jadi kita lanjut lagi ya Bu dengan Iya. pertanyaan pasca supervisinya. Nah, bersedia Bu? Boleh Bu, silahkan, sangat. Apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sudah mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah, tinggal nanti saya lebih meningkatkan lagi skill saya sebagai seorang coach dan terus berlatih Bu, agar nantinya dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Baik Ibu, nah catatan hasil observasi sudah bagus ya Bu. Nah, Ibu hanya butuh pembiasaan dan latihan secara terus-menerus untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coacher. Iya, terima kasih juga Bu Ardianti atas pengamatannya. Ini tentunya akan meningkatkan skill saya lagi nantinya dalam praktik coaching ini Bu bersama Koci. Ya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Saya pikir ke depannya saya harus lebih mengembangkan lagi kompetensi di bagian mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang coach dengan lebih baik lagi, kemudian lebih juga meningkatkan memvariasikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya, agar mampu menggiring coach menemukan sendiri solusinya atas permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Bu. Baik, Bu Epi, saya kira cukup sampai di sini saja. Kita akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ar. Sama-sama Bu Epi.